Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hari ini Bapak yang akan menggantikan Bapak yang nggak masuk pada hari ini mengenai mata pelajaran fikih untuk pagi hari ini. Nah, sebelum kita belajar, gimana nih kabar anak-anak semua? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semua ya? Oke, baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini lebih mudah diserap dan juga mendapatkan hikmah yang bermanfaat oleh Allah SWT. Untuk itu, baca doa dimulai dalam hati. Bapak kasih waktu 3 menit. Doa dimulai. Amin. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai fikih, yaitu materi yang sangat penting dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Apa itu? Ya, benar sekali. Materi kita hari ini ialah sholat. Ada yang tahu apa-apa aja sholat dalam sehari sampai semalam? Ya, betul. Sholat ada 5 sehari semalam. Dan hari ini kita akan mempelajari apa itu sholat dan apa-apa saja syarat sholat, rukun sholat, niat sholat, dan juga bagaimana tata cara sholat. Langsung saja kita mulai dari pengertian sholat terlebih dahulu. Nah, sholat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berdoa, dan secara istilah merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi mengenai pengertian sholat. Kemudian kita lanjut ke dasar-dasar hukum sholat. Kenapa sih sholat itu diharuskan dan diwajibkan oleh Allah? Nah, Allah SWT memberikan sebuah dalil yang mewajibkan sholat, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 dan Quran surah An-Nisa ayat 103, di mana yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian dalil yang kedua ialah Bismillahirrahmanirrahim, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di mana artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, kan sholat itu ada 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi waktu-waktu itulah yang ditentukan sebagai waktu-waktu sholat. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu rukun sholat. Nah, di rukun sholat ini kita akan belajar secara seru-seruan ini. Kita akan bernyanyi bersama Upin dan Ipin supaya kita bisa dapat menghafal dan mengingat apa-apa saja rukun sholat. Untuk itu harus kita pahami terlebih dahulu apa-apa saja rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama, berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk, dan jika tidak mampu duduk boleh berbaring, dan jika tidak berbaring boleh menggunakan isyarat. Yang kedua yaitu niat. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam iktidal. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk antara 2 sujud. Yang kesembilan duduk tahiyat akhir. Yang kesepuluh membaca tahiyat akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 membaca salam. Dan yang terakhir tertib. Maksudnya itu berurutan, tidak habis niat langsung tahiyat akhir, habis itu dibalik Al-Fatihah, tidak seperti itu. Dia berurutan. Nah, agar kita lebih mudah mengingatnya,
Di sini Bapak ada menyiapkan video yang akan kita nyanyikan bersama dan kita saksikan terlebih dahulu bagaimana Upin dan Ipin mempelajari rukun sholat. Oke, ini Bapak ambil dari YouTube. Nah, mari kita lihat bersama. Mari kita ulang 13 sholat bersama-sama. Sholat ada 13, kita mesti buatnya semuanya. Jika ada yang tertinggal, maka sholatnya pun terbatal. Jika tertinggal sholatnya batal. Ipin juga sudah hafal nih mengenai rukun-rukun sholat. Jadi anak-anak Bapak semua harus juga bisa menghafal apa-apa saja rukun sholat. Dan kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada syarat sholat. Nah, sebelum kita sholat itu dia ada syarat-syaratnya terlebih dahulu itu agar sholat kita bisa sah dan diterima oleh Allah SWT. Apa-apa saja syaratnya? Syarat-syarat wajib sholat yaitu yang pertama ada beragama Islam. Jadi harus Islam terlebih dahulu tuh, nggak boleh orang kafir itu sholat kalau belum masuk Islam, nggak boleh orang Hindu sholat kalau belum masuk Islam, dan begitu juga yang lainnya. Kemudian yang kedua ada baligh, yaitu udah sunat atau udah dapat mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan itu sudah haid atau halangan. Kemudian yang ketiga itu ada berakal sehat. Jadi kita harus sehat tuh. Makanya orang-orang gila yang di jalan itu dia tidak wajib sholat karena dia sudah tidak berakal sehat. Kemudian ada 5 syarat sah sholat. Jadi kalau sholat kita mau sah, dia harus mengikuti 5 syarat ini. Apa saja? Ya, yang pertama ada suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua ada suci badan, pakaian, dan tempat kita sholat, yaitu terbebas dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Kalau laki-laki kan auratnya dari pusar hingga ke lutut ke bawah. Jadi kalau sholat itu nggak boleh menggunakan celana bola atau celana pendek. Dan perempuan itu harus menggunakan mukena. Kemudian yang keempat ialah sudah tiba waktu sholat. Jadi nggak boleh tuh sholat, misalnya kita bangun tidur pengen sholat nah itu nggak boleh. Jadi sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu ada waktu-waktunya seperti yang dari Al-Quran yang sudah Allah sampaikan tadi, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang terakhir menghadap kiblat. Nah, kita sholat itu nggak boleh arahnya itu bebas kemana-mana, boleh ke atas, kanan ke kanan, kanan ke kiri, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Maka sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, ini untuk syarat-syarat sah sholat, baik itu syarat wajib dan juga syarat sahnya sholat. Kemudian kita akan belajar mengenai niat sholat. Sholat kan ada 5 tuh, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kan sebelum sholat itu ada rukunnya, itu membaca niat. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu nih apa-apa saja niat sholat. Nah, untuk sholat subuh niatnya itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ini kalau sholat sendirian. Kalau kita di masjid atau kita di musola dan kita berjamaah mengikuti imam, maka mustaqbilal qiblati makmumal lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, dan atau kita menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat zuhur yang nanti siang akan jam sekitaran pertengahan hari itu sholat zuhur, ada tuh niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Saya berniat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Begitu juga dengan asar, maghrib, dan isya. Nah,
agar lebih jelasnya kita tonton sekali lagi nih video Pinipin dalam membacakan niat. Mari kita saksikan bersama dan juga kita pahami nih, sekaligus bisa kita hafal. Oke, kita mulai. Maka ini bacaan lillahi ta'ala. Nah, sholat maghrib. Dan yang terakhir sholat isya. Nah, itu dia tadi bacaan-bacaan niat untuk sholat 5 waktu. Nah, kan sudah Bapak jelaskan tadi mengenai pengertian sholat, rukun sholat, syarat sholat, dan juga baca-bacaan sholat. Jadi nanti Bapak akan kirimkan, Bapak akan kasih tugas nih untuk kalian. Kalau untuk pertemuan minggu depan, Bapak ingin kalian semua bisa mempraktikkan sholat mulai dari bacaan niat sampai salam. Oke? Dan juga nanti Bapak akan kirimkan tugas yang akan Bapak kirim nanti ke grup keluarga kalian untuk menjawab soal-soal yang sudah Bapak siapkan. Jadi untuk itu jangan lupa dibuat tugasnya dan dipersiapkan, dihafal-hafal bacaan doa niatnya, dan juga harus dilancarkan itu bagaimana sholat yang sungguh-sungguh. Untuk itu sekian untuk materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, dan dipelajari betul tuh dan dihafal. Semoga kita semua dapat masuk surganya Allah dan berkumpul kembali. Amin. Bapak akhiri, wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.